Kita disekolahkan bukan jadi orang kaya, bukan jadi pejabat. Kita disekolahkan untuk menyatakan kebenaran. Dalam perkawanan, jangankan teman benar, teman salah aja kadang kita bela gitu, apalagi benar gitu. Ini kan hukum jalanan. Kita kan kagak bisa mengkhianati yang namanya orang yang kita tahu baik, reputasinya benar, terus diperlakukan semena-mena. Tapi begini, Bung, Anda berharap Anies nyalon presiden? Kalau harapan ada ya, tapi kalau untuk bawa dia, saya yakin enggak. Kenapa? Kalau yakin dia bakal nyalon enggak juga. Ada syarat-syarat fundamental yang tidak dipenuhi. Nah, itu soal lain. Ya. Kan saya tanya subjektivitas Anda. Kan harus realistis. Menaruh harapan itu harus realistis. Makanya. Jadi supaya kita nggak kecewa, jalan aja lah. Oh, jalan aja lah ya. Jalan aja lah. Karena kalau kita menaruh harapan terlalu besar, Ya. di sistem politik yang seperti sekarang yang Anda kritik itu, Ya. akhirnya terus kita sakit sendiri loh. Oke. Apa kekhawatiran Anda? Hanya 2 calon kan, dengan pola 20% itu. Oke. Berapa susahnya sih mereka membeli partai? Oke. Kan nggak ribet. Apalagi sudah gabung 7 partai di 7 istana. partai. Jadi Di mana partai non istana nggak nyampe 20%. nggak nyampe 20%. Jadi 82% sudah masuk kolam, ya kan? Kira-kira. Dan Tapi Anda merasakan nggak itu dalam rangka menghadang Anies Baswedan? Dari awal. Oh, dari awal ya? Dari awal. Gitu. Kan semua menteri seringkali bicara itu, apa yang dikerjakan, apa yang dikatakan kan berbeda. Bansos double, dikritik Anies. Padahal bansosnya itu seminggu setelah dari pemerintah pusat ngasih, DKI ngasih. Nah, kalau bansos kan dimakan, nggak habis. Iya. Nggak, bukan apa, pasti habis. Nah, terus itu dikemukakan, itu satu. Yang kedua, Anies mengumumkan PSBB, menarik rem darurat. Tidak ada kalimat PSBB total. Tahu-tahu ada menteri, saya nggak ngerti di ahli ekonominya bagaimana, menyatakan bahwa negara dirugikan 300 triliun di bursa saham. Itu Erlangga yang ngomong kan? Anda yang nyebut, saya nggak. Kalau nggak salah kan iya. Karena di koran ada kan. Nah, terus logikanya gimana? Putarannya cuma 6-7 triliun sehari. Iya. Tiba-tiba bisa. Terus disalahkan Anies. Itu sering banget kayak gitu. Jadi saya melihatnya, oh, pola kerjanya kayak gini ya. Mungkin untuk dapat kredit poin dari Pak Presiden, salah satunya adalah mengkritisi Anies. Oke. Tapi saya bisa jelaskan dari konsep tata negara kalau orang kritik Jokowi karena dia presiden, primus inter pares ya. Memang mengkritik Anies itu memang jadi aneh. Makanya saya bilang sebenarnya bodohnya sendiri pendukung presiden. Kenapa? Dengan dia mengkritik Anies begitu, dia mensejajarkan Anies dengan presiden jadinya. Dari head to headnya. Padahal saya bilang harusnya yang mengkritik Anies itu warga Jakarta. Karena dia yang merasakan kan. Jadi kalau Refli Harun mengkritik Anies boleh. Karena Refli Harun warga Jakarta. Ya kan? Tinggal di Kebon Jeruk. Betul. Lah kalau ada Armando tinggalnya di Bogor, ngomong pipa air di Jakarta rusak 100. Dicek datanya oleh PUPR loh, bukan kementerian. Yang rusak cuma 2, nggak sampai 100. Oh, gak tahu dia kalau dia lokasi dia di mana. Lokasinya di Bogor, kerjanya di Depok. Padahal jalanan di Cibinong lebih parah daripada. Dari tadi ada Armando terus. Ya karena ini dia kan paling ini kan. Paling. Kalau Denny Siregar tinggal di mana? Saya nggak hitung itu orang. Oh ya, tapi kan tetap aja. Saya tidak hitung. Saya selalu pakai konsep ketatanegaraan ya. Kalau presiden wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Kalau Ade Armando karena dulu bekas aktivis sama-sama ya, saya kenal. Saya tahu dia. Kalau Denny Siregar saya nggak tahu siapa dia. Dia tidak punya rekam jejak. Nah, jadi untuk apa saya bicarakan orang yang saya tidak hitung? Si juga sering mengkritik Anies tuh. Kalau nggak mengkritik Anies rasanya nggak apa ya? Ada kurang dalam hidup barangkali. Rian Ernest, ya kan? Siapa? Rian Ernest. Yang mana tuh? Rian Ernest itu yang anak muda. Yang gelapin KTP di Batam.
Oh kagak ngerti saya itu kalau kasusnya itu. Nggak, sorry Rian nggak ikut-ikut kalau yang gitu ya. Tapi kan sekarang direkrut oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau nggak salah dia sebagai stafnya Dini ya, staf khusus Presiden di bidang hukum. Oh ya. Kan Dini kalau nggak salah ya kan. Tapi kalau saya lihat ini kalau apa-apa Anies gitu. Ya biarin aja ya. Biarin aja ya. Biarin aja. Tetapi ketika bertemu kebetulan di talk show Yeah. Bang Karni, dia bicara tentang transparansi, Iya. reklamasi Ancol. Iya. Nah, reklamasi Ancol itu terbuka sekali sebab dari tahun 2008 karena Jakarta 2007 kan tenggelam 2/3. Iya. Ada proyek JEDI. Nah, oleh Anies proyek itu kan berjalan terus, tetapi kan tidak ada pergubnya. Proyek apa JEDI. Jadi apa? JEDI itu jadi dari Bank Dunia membantu untuk mengatasi banjir Jakarta. 13 sungai dikeruk, dipindahkan hasil kerukannya kan ditaruh di Ancol. Kalau nggak mau ditaruh di mana? I see. Oke. Tapi itu nggak ada pergubnya. Oleh Anies dibuat pergub, diramekan. Anies menolak reklamasi yang sana, tapi kenapa yang Ancol malah diberikan pergub? Padahal supaya tidak liar ini. Oke. Karena kan kalau nggak kan nggak bisa jalan nih proyek untuk pengelolaan banjir. Dia bicara tentang transparansi. Saya katakan ini sangat transparan. Karena kalau nggak transparan, ada yang ditangkap tuh. Siapa? Itu dari pengelola reklamasi maupun anggota DPRD yang sebelumnya. Yang reklamasi Ancol nggak ada yang ditangkap. Ada satu yang nggak transparan. Siapa? Lu. Mau maju ke calon independen, tapi KTP-nya KTP orangnya kagak tahu. Lu pakai KTP-nya. Bagaimana politisi muda mau maju ke politik menggunakan KTP orang yang orangnya tidak tahu? Tapi kan memang calon independen begitu semua kan? KTP itu kan kumpul-kumpulnya juga. Jangan bicara paling mengawal hak rakyat, jangan bicara sok idealis sementara lu lakukan yang sama. Kan begitu. Lah kita zaman kuliah masih muda seperti dia, bertarung kan bertarung aja. Nggak pakai tuh gelap-gelapin orang punya. Jadi bro, kan orang mengatakan tidak ada yang namanya makan siang gratis, no free lunch, ya kan? Lah Anda pasang badan terhadap Anies itu? Tidak hanya kepada Anies, tapi juga kepada siapapun yang saya merasakan bahwa dia benar dan dia dizalimi. Kita disekolahkan bukan jadi untuk orang jadi orang kaya, bukan jadi pejabat. Kita disekolahkan untuk menyatakan kebenaran. Dalam perkawanan, jangankan teman salah, teman benar, teman salah aja kadang kita bela gitu, apalagi benar gitu. Ini kan hukum jalanan. Kita kan kagak bisa mengkhianati yang namanya orang yang kita tahu baik, reputasinya benar, terus diperlakukan semena-mena. BTW Anda kenal Anies sejak kapan? Belum lama, 2000-an. Belum lama. Anda untung sekali. Saya mengenal Anies sejak tahun 80-an, tapi nggak bisa sedekat Anda. Saya juga tidak saya tidak pernah menyatakan saya orang dekatnya Anies. Gitu. Hanya orang lain beranggapan seperti itu. Kalau mau tahu, ini saya terbuka aja. Saya terbuka. Satu-satunya orang di dunia yang boleh menyatakan saya siap, orangnya siapa? Hanya satu. Sopo? Faisal Motik. Kita panggilnya Bang Ical. Ya tahu, itu orang Palembang juga itu. Orang Palembang. Satu-satunya orang yang boleh menyatakan dia orang gua. Guys lo kemari sekarang. Gua datang. Hanya Faisal Motik, tidak ada yang lain. Maksudnya Faisal Motik mengatakan apa? Mengatakan nelpon saya sekarang nih. Guys lo ke rumah gua sekarang. Saya datang. Karena ada utang sejarah ya. Iya. Orang yang membawa kita dan bukan hanya saya. Banyak lagi anak-anak lain. Bang Faisal, nanti kesini ya. Diajak untuk percaya diri. Bukan diberikan dana macam-macam ya, tidak. Dia orang yang hatinya tuh murah. Nah, memang benar dia orang Palembang. Sehat dia masih ya, sehat. Sehat, alhamdulillah sekarang ya. Jadi dengan terbuka saya di Jalan Cirebon saya pernah ke rumahnya. Di Jalan Banyumas nomor 2. Banyumas, sekarang sudah pindah ke Kemang. Sekarang pindah ke Kemang. Jadi satu-satunya orang di luar keluarga saya yang punya hak menyatakan untuk perintah-perintah adalah untuk mengatakan Gey Salifah adalah orang gua,
adalah Faisal Mutik, tidak ada yang lain. Oke. Ges Khalifah adalah orang Goa, adalah Faisal Mutik. Faisal Mutik yang boleh menyatakan itu, yang lain nggak ada. Dan itu saya akui secara terbuka. Karena apa? Bagi saya kalau saya berhutang budi sama orang, kita katakan saja, nggak ada ruginya kok. Oh, iya. Kita iya. berterima kasih sebesar-besar. Saya terakhir ketemu Bang Faisal itu di hotel. Saya baru pulang dari umroh waktu itu. Ketemu beliau. Bukan dari umroh sih, ada makan malam di situ di hotel Shangri-La. Ya, Shangri-La, di Shangri-La. Saya ketemu. Tapi sebelumnya saya pernah juga beberapa kali. Pernah ke rumahnya sekali. Gitu. Itu rumah pergerakan itu. Tidak ada tokoh politik yang tidak pernah ke situ. Iya, di Menteng itu. Menteng situ. Iya. Semua baik Amin Rais, Gus Dur, siapapun, kecuali Mega kali ya. Tapi semua tokoh-tokoh pergerakan, Dia Bang Imat. itu kakaknya atau adiknya Dewi Mawati? Adiknya ya? Adik, karena dia tuh kalau nggak salah bungsu ya? Dia bungsu anak laki terkecil. Iya, anak laki Di bawah dia masih ada satu, Adice. Oke, I see. Kalau nggak salah saya ketemu juga istrinya di Bali, Yani Motik. Iya. Allahu Akbar. Iya Mbak Yani. sorry. Dunia kecil ya. Karena Yani Motik juga interview saya juga pernah ngundang saya di podcast dia. Oh gitu. BM Record kalau nggak salah, BWM Record kalau nggak salah, sama Rocky Gerung waktu itu. Ya Mbak Yani Motik. Saya ketemu di Bali waktu itu, ada seminar ya. Oke, bro. Tapi kita bicara positif negatif Anies. Kenapa pembicaraan tentang Anies ini selalu menarik? Karena dia tokoh yang tersohor. Kalau survei, ya kan, selalu menempatkan minimal dia 3 besar. Pokoknya gantian aja Prabowo, Anies, Ganjar, Anies, Prabowo, Ganjar, Ganjar, Anies, Prabowo, bolak-balik di 3 nama itu. Ya kan? Apapun surveinya, minumnya teh botol. Jadi saya mau bicara tentang kelemahannya dulu. Ya. Mungkin Anda objektif ya. Kalau kelebihannya kita bahas juga. Menurut apa? Menurut Anda ya, selama dia menjadi gubernur 2017 hingga hari ini 2021, which is sudah 4 tahun. Oktober ini 4 tahun. Apa kelemahan dia? Terlalu baik. Terlalu baik. Misal, dia sudah memarahi anak buahnya ketika penyusunan APBD 2020. Video itu nggak dikeluarin. Hingga kemudian oleh PSI diramaikanlah soal Aibon, soal segala macam. Itu sudah dibahas semua oleh Anies. Di seminggu PS itu Persatuan Sepak Bola Indonesia. Partai Seputaran Ibu Kota. Oke, terus. Terus ketika udah ramai, baru akhirnya dikeluarkan. Saya tanya, kenapa sih? Untuk apa mengeruhkan wajah orang? Satu. Yang kedua, setiap ada pejabat yang melakukan kesalahan, nggak ada yang diumumkan ke siapapun kesalahannya, dipanggil aja. Kamu salahnya ini, kamu mundur atau saya pecat. Oke. Ada yang dipecat sudah? Banyak. Oke. Tapi dipecat dengan cara dia mengundurkan diri. Ya, maksudnya yang ya whatever ya. Iya. Dipecat, mengundurkan diri, kadang-kadang bahasa halusnya kan. Banyak. Oke. Berapa? Eselon berapa yang kepala dinas? Kepala dinas. Oke. Dia nggak akan sebutkan ya. Iya. Kepala dinas itu eselon 2 B ya? Iya. 2B ya? Sekda 2A kan? 2A. Oke. Jadi hal-hal semacam itu yang buat kita gregetan itu, ini orang baik banget sih. Iya. Dan itu kan membuat orang lain bisa memperlakukan dia semena-mena. Bisa dijadikan cara gitu. Kalau in a positive way ya kan, Anda kan mengatakannya kan dalam bahasa yang positif. Kalau in a negative way, karena dia nggak tegas misalnya, dianggap? Oh enggak, dia sangat tegas. Oke. Ini manusia lebih kejam dari Ahok. Gitu ya? Sangat. Kalau konteks kekejamannya itu ketegasan. Nanti saya kasih judul. Anies lebih kejam dari Ahok menurut Ges Khalifah. Kalau untuk soal prinsip, sangat. Oke. Nggak ada tawar-menawar. Siapapun itu. Apa itu adik, teman, atau keluarganya sama. Iya. Lalu konteksnya apa Anda bilang bahwa terlalu baik itu menjadi hal yang buruk? Hal yang menjadi kelemahan?
Ya karena kan akhirnya orang tidak tahu bahwa dia sudah memarahi, sudah menegur. Orang tidak tahu, itu disembunyikan sama dia. Jadi kan kalau dia memuji karyawannya, satu sisi sih buat karyawannya dia enak ya, baik ya. Tapi buat kita yang di lapangan kan jadi persoalan. Oke. Harusnya itu udah selesai, nggak perlu dia persoalan, jadi persoalan gitu loh. Karena orang jadi punya kesempatan untuk menyoal. Iya. Yang sampai sekarang nggak habis-habis. Padahal itu dia sudah ada kalimatnya dia yang dia katakan soal makan itu, bapak-bapak, ibu-ibu katanya, itu bantuan tunai tidak boleh beli beras. Sementara kita makan di sini itu ada yang 250.000 sampai 350.000. Tapi orang mendapat bantuan harus dipakai yang lain. Sementara dia tidak punya uang buat beli, tidak punya beras di rumahnya. Saya bilang kan pakai. Itu dalam rangkaian dia bicara itu. Menarik sih. Bantuan tunai dari pemerintah atau dari pada saat dia menjadi Mendikbud. Oke. Nah, waktu itu dia bicara di DKI, dia kasihkan contoh aja soal itu. Terus lagi dia bicara soal penghapus yang sekian miliar. Ini apa kayak gini? Sebelum kita menulis sesuatu, otak kita harus filter lebih dulu. Tapi kalimat dia kan halus ya. Marahnya dia halus. Itu semua hanya untuk konsumsi Pemprov, tidak dikeluarkan. Yang akhirnya kemudian kan jadi keluar, terus kita harus menjawab lagi semua kan. Oke. Jadi tidak mau mempermalukan wajah orang di muka umum, dia pegang benar-benar. Ya itu bukan kelemahan, itu kelebihan malah. Buat dia, buat gua kelemahan, karena kesel. Oke. Kan saya harus berhadapan jadi dengan teman-teman yang di luar Berarti sana. antum lebih senang Ahok dalam konteks Kurang ini. lebih dalam hal yang kayak gitu. Saya pendukung Ahok utama di awal. Oke, gitu. Iya. Waktu pemilihan 2012 itu. Enggak. Waktu milih saya tidak milih. Oke. Jadi saya mendukung dia, keberanian dia melawan partai, keberanian dia melawan kemapanan. Saya marah karena dia ditolak sebagai wakil gubernur, nggak boleh jadi gubernur. Itu hak konstitusional, nggak bisa dirubah apapun agamanya. Oh, Anda waktu itu mendukung? Sangat. Oke. Dimusuhi dari kalangan yang kanan, dimusuhi. Iya, oke. Sangat. Diajaklah kita kemana-mana sama teman-teman itu, ceramahlah saya bagaimana kita pentingnya mendukung Ahok. Iya. Tetapi semakin hari saya perhatikan video-video yang tersebar, ucapan-ucapannya. Pertama saya kaget ketika dia ngomong di Monas kepada guru-guru. Kalau kamu nggak bisa ngajar, saya ganti kamu dengan monyet. Oke. Orang sakit nih. Mulai saya agak ngobrol dulu sama Hasan Nasbi, Sirus Network itu kan teman dia dekat banget itu. Oke. Dan teman-teman saya kan Tapi Sirusnya yang bukan Andrinov. bukan Hasan. Kan Sirus kan ada dua. Ada dua. Oke. Sirus Hasan Asbi ya. Jadi saya berkomunikasi. Ini orang gimana sih? Nggak bang, gini. Oh gitu. Dapat penjelasan. Oke. Agak dekat bro. Terus mulai lagi. Lebih baik gue bakar 2.000 orang buat nyelamatin 10 juta. Ketika kok soal demo. Iya. Saya kirim tuh ke teman-teman yang dekat sama mereka. Kasih tahu nih orang. Orang kan demo kan biasa. Dah. Ketiga kalinya kaki 5 di Pasar Rebo digusur. Besoknya Lebaran. Saya kirim, tolong sampein ke Ahok. Besok orang mau Lebaran, kasih kesempatan mereka dagang, mereka mau beli ketupat. Saya mulai curiga, terus. Puncaknya adalah terakhir. Al-Maida. Enggak. Bukan. Jauh sebelum itu. Seorang perempuan mau mencairkan KJP-nya datang ke balai kota. KJP itu kartu Jakarta Kartu Pintar. Jakarta Pintar. Oke. Dia tanya, Pak kok ini nggak bisa saya cairkan? Harusnya kan dikasih penjelasan. Iya. Apa jawaban Ahok? Ibu maling. Yang dulu ribut itu ya? Di halaman balai kota. Di halaman balai kota. Saya langsung mengambil. Konteksnya kenapa dia bilang? Karena si perempuan itu mau mencairkan menjadi uang. Padahal itu KJP itu hanya untuk keperluan sekolah. Oke. Saya bilang ini orang nggak punya otak ya. Rakyatnya sendiri dicaci maki depan kamera kayak gitu. Itu kan warganya. Nggak mungkin kalau dia mau maling dia datang ke balai kota, pakai logika aja. Oke. Lo kan pemimpin.
Mungkin dia pikir wah ini bisa dicairkan gitu-gitu ya. Menurut saya ini orang tidak sehat sudah. Di samping teman-temannya yang kampanyein dia juga kurang ajar. Lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Orang Islam yang kagak ikut-ikutan salahnya di mana kalau generalisasi? Kan kita ngadepin pilkada biasa aja. 2004 kita ngadepin Pokok sama Adang Doro Jadul. 2009 Foke sama siapa ya? Oh itu 2004 itu 2009 Foke 2007 Foke 2007 Sebelumnya kan nggak ada pemilihan nggak ada. Tetapi kan pilpres dan segalanya kan juga udah berjalan sebelumnya dari 2004 kan biasa-biasa aja gitu. Nggak pernah ada masalah gitu. Oh ini orang jadi di kampanye kan jadi umat Islam kan mereka marah kepada FPI yang nggak besar-besar banget saat itu FPI di sana yang menolak dia. Kok digeneralisasi sih umat Islam semua kalimatnya. Saya mulai wah ini nggak benar nih. Nah terakhir ya itu yang saya katakan tadi punya. Oh nggak bisa ini berbahaya dan belum ada nama Anies saat itu. Belum ada. Mulailah kita bergerilya. Yang muncul nama itu bukan Sandi bukan siapa-siapa. Siapa? Sapri Samsudin. Oh Sapri. Kami paksa di rumahnya malam Lebaran untuk deklarasi. Pak Sapri itu. Malam Lebaran itu bulan apa berarti? Lupa saya. Kita minta Pak Sapri. Pak Sapri nggak mau. Pak Sapri tidak mau. Saya bukan kekuatan. Saya hanya bagian dari kekuatan. Berarti sekitar bulan kemarin Lebaran bulan apa ya? Maret ya? Ya sekitar April atau mundur atau maju ya kalau Lebaran itu. Maju dong. Maju ya. Maju karena kan Lebaran kan mundur. Tapi berarti kalau sekarang kemarin itu Lebaran itu bulan apa ya Lebaran? Juni. Kemarin bulan Juni. Mei Lebaran. Mei ya. Bulan Mei ya kira-kira Juni Juli mungkin ya. Juli. Juni Juli gitu. 2000. Juli saya kira. Juli. Saya kira Juli. 2016. Karena saya menulis tentang Ahok dan Anies itu tanggal 11 Agustus itu belum ada nama Anies juga. Belum ada. Jadi 2016-an. Jadi Sapri itu, Juli, Pak Sapri itu. Juli Agustus itu. Pak Sapri itu udah nolak, total nolak. Terus saya dengan teman-teman di sana, saya katakan ini Pak Sapri, mohon maaf, kita datang bukan meminta Bapak jadi gubernur. Jadi apa kalau bukan gubernur? Bukan, terlalu kecil Pak. Bapak pernah jadi wakil menteri dan berhasil, Bapak pernah menjadi pangdam dan berhasil, Bapak menjadi pengusaha, Bapak berhasil. Apa yang kalian minta? Kami minta Bapak menyelamatkan bangsa ini Pak. Ahok itu kalah bukan oleh Anies, bukan oleh FPI, bukan oleh persoalan-persoalan lain. Ahok kalah oleh dirinya dan pendukungnya.